assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Reza dari Pom Pom Vlog. Nah, kali ini kita sebenarnya mau ke salah satu universitas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Cuman kita coba lewat dari jalur belakang atau jalur alternatif, bukan dari depan, jalur lintas. Kita ngelewati komplek pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang kemarin sempat kita buat videonya. Nah, jadi memang ada yang bilang kalau ke UPP itu bisa dari jalur belakang gitu. Nah, cuman jalur belakang ini kita coba lihat gimana sih sebenarnya jalur belakang itu. Sebelumnya memang kita pernah diinfokan oleh teman-teman yang ada di sini bahwa coba ke UPP dari jalur belakang. Katanya banyak yang lewat dari sini jalurnya. Teman-teman mahasiswa itu banyak yang dari sini karena mereka menganggap lebih dekat ke UPP itu dari belakang ini. Cuma nanti ada jalur yang atau jalan yang ini ya tidak beraspal, masih tanah gitu. Nah, ini kalau kemarin kita belum sempat expose yang ini adalah bagian dari belakang atau bagian dari komplek kantor pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu ya. Dan ini benar-benar masih kelihatan hutan banget belakangnya. Nah, tuh kelihatan kan, masih hutan banget. Nah, tuh kelihatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kirinya hutan, di sebelah kanannya itu ada perkantoran. Kayaknya ini kantor terakhir ya di penghujung jalan di komplek ini. Dan ini adalah salah satu jalan yang digunakan oleh para mahasiswa dan orang-orang yang mau pergi ke UPP atau Universitas Pasir Pangarayan. Nah, kita coba ikutin jalur ini ya. Gimana jalurnya? Katanya sih bisa lewat mobil. Cuman mereka bilang nggak ada simpang yang terlalu banyak untuk buat bingung. Kita coba lewatin dulu nih. Oh, benar-benar kayak ini ya, masuk ke apa namanya? Ke hutan gitu. Wah, ini kelihatan ya kiri kanan tuh jalannya hutan gitu. Nah, itu di depan kayaknya ada aktivitas panen kelapa sawit kayaknya. Ya benar, ada aktivitas panen kelapa sawit. Di sini kayaknya kebanyakan kelapa sawit milik perorangan. Nah, nih kelihatan nih aktivitas pengangkutan buah. Kayaknya hari Minggu panen nih. Nah, ini kita masuk. Tadi kayak masuk ke hutan gitu ya, tiba-tiba di sini udah kebun kelapa sawit aja. Kayaknya ini punya masyarakat setempat ya, bukan bagian dari perusahaan. Wah, ini kita masuk lagi nih ke hutan nih. Kayaknya nggak hutan belantara lah, cuman memang agak tertutup sama pohon-pohon yang nggak terlalu tinggi. Kayaknya ini banyakan karet, pohon karet, cuman karetnya kayaknya nggak keurus lagi, jadi dibiarin semak aja gitu kan. Jadi karetnya juga, cara nanamnya juga nggak teratur, atau memang tumbuh sendiri, nggak tahu juga nih. Tapi unik ya, jalannya di aspal loh, bagus jalannya. Apa karena ke UPP kali ya? Nah, ini kelihatan nih jalannya masih bagus, jalan aspal. Nah, ini kelihatan nih lagi nih. Nah, ini kayak gini kan karet nih. Kalau ini kayaknya dipelihara nih, maksudnya dirawat nih, dirawat sama yang punya. Kelihatan bagus kan, nggak kelihatan semak gitu. Wah, kalau yang ini kelihatan semak nih, kayak semak belukar gitu. Kelihatan ya, nggak dirawat kayaknya. Itu di sebelah kiri juga kayaknya nggak dirawat.
tadi kita memang nggak ketemu simpang ya, jadi nggak cukup menyulitkan lah, nggak tidak menyulitkan kita lah yang belum pernah untuk lewat dari sini. Jadi kita coba beranikan diri aja dengan RT. Jadi memang kita kemana-mana pakai RT. Tuh masih kelihatan karet. Mungkin ini dulunya memang kebun karet kali ya. Mungkin karena ada pemiliknya yang nggak terlalu peduli lagi atau gimana, atau tidak dirawat, atau memang seperti ini karakteristiknya, nggak tahu juga nih. Gitu sih sebenarnya. Dia ada bapak-bapak, kayaknya dia yang punya lahan kali. Nih kelihatan kan tanaman karet. Bagi teman-teman yang tanda dengan tanaman ini, mungkin nggak ragu lagi, ini adalah tanaman karet. Tapi bagi yang belum tahu, ini ada rumah nih kayaknya nih sebelah kiri nih. Iya nih, ini tinggal di sini atau gimana ya? Itu memang ada penghuninya memang. Wah, ini salut banget nih sama mereka nih yang tinggal sendiri di sini nih. Nah ini kayaknya warga setempat nih yang lagi ke lahan atau mau kemana, nggak tahu juga. Atau baru pulang kerja kali ya, baru pulang dari lahannya atau gimana, nggak tahu. Tapi memang di sini infonya bahwa ini bener nih kan. Nah dia masuk ke lahannya nih bapak ini. Wah, ternyata sampai di sini nih batas jalan aspalnya. Ternyata kita masuk ke jalan yang tidak beraspal tapi rata gitu. Memang dia kerikil tapi rata gitu. Kalau hujan deras nih nggak tahu ya apa bisa dilewati sama RT ya, nggak tahu juga nih. Soalnya RT tarik depan. Tapi kayaknya bisa lah, RT kan jago. Ini kelihatan di jalan tanah merah nih, tanah merah, tanah liat. Tapi dikasih kerikil sih, dikasih batu kerikil atau batu sirtu ya, kalau di sini dibilang batu sirtu. Jadi nggak terlalu off-road lah, biasa lah. Ini semi off-road lah. Nah, ini jadi asik nih jalurnya. Dari tadi nih, ini memang kayaknya kebanyakan kebun-kebun karet masyarakat nih ya, kelihatan. Wah, ini ada yang dijual nih. Kalau ada yang berminat silakan. Wah, ternyata di sini juga mau dibangun gedung nih, gedung pemerintahan, Kejaksaan Mahkamah Agung. Oh, ternyata memang di sini juga mungkin bagian dari komplek pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu kali ya. Wah, ternyata luas juga ya. Nah, ini ada yang diurus, ada yang nggak diurus nih kebun karetnya. Cukup menikmati lah jalannya seperti ini. Jarang-jarang nih RT bisa masuk ke jalan kayak gini nih. Tapi nggak masalah lah, RT juga bisa lewat. Karena jalannya juga rata kan. Ini memang masuk ke kebun karet. Jadi memang selain bertani sebagai yang ditanami itu kelapa sawit, ternyata memang masyarakat setempat juga ada yang bertani untuk komoditas karet gitu. Jadi memang yang dijual itu adalah getahnya gitu kan. Mereka kalau di sini dibilang namanya dideres, kayunya itu dideres untuk mengeluarkan getahnya. Jadi getahnya itu yang dijual. Nah biasanya mereka ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, nggak tahu juga sih pastinya, kayaknya sih seminggu sekali mereka, kalau bahasanya namanya tender gitu tuh karetnya atau getahnya tadi itu di tender gitu, kayak model siapa yang lelang gitu, kayak lelang gitu. Nah ini kelihatan nih, wah kelihatan tuh masih ada monyet tuh di atas. Ya iyalah, di sini juga masih banyak hutannya gitu kan. Nah ini kayaknya ada yang baru mulai nanam sawit kali nih.
mau ke UPP ini atau ke Universitas Pasir Pangarayan ini dari jalur belakang gitu ya, memang dia memotong waktu, tapi kita harus melewati jalur yang tidak beraspal. Tapi saya pikir nggak ada masalah lah jalur seperti ini, apalagi kalau naik motor, karena kan naik motor kita bisa milih-milih juga jalurnya kan, mana yang rata mana yang nggak rata. Tapi kayaknya sih rata semua. Ini sengaja kita pelanin karena memang mau ambil video sih sebenarnya, dan sambil menikmati lah, jarang-jarang nih bisa kayak gini. Tapi kalau hujan nggak tahu juga sih bisa lewat apa enggak, karena kita belum pernah cobain. Di depan udah mulai kelihatan tuh jalan aspalnya lagi, sudah mulai ketemu. Ternyata memang jalur-jalur yang di sini tadi tuh nggak semuanya di aspal. Ternyata di tengah-tengah harus terputus dan kita harus ketemu dengan jalur tanah begini ya. Tapi ternyata kita sudah mulai masuk ke perkampungan kali, dan ketemu dengan, nah ini jalannya balik lagi ke jalan aspal. Ya iya nih kayaknya masuk ke perkampungan. Nah itu ada gedung tuh, apakah itu UPP? Tahu juga ya, kita coba lihat dulu. Kayaknya iya sih nih, ini komplek Universitas Pasir Pangarayan nih kayaknya. Nah iya bener nih, itu kelihatan tuh LPPM. Nah ini nih universitas yang dimiliki oleh Kabupaten Pasir Pangarayan. Statusnya memang belum negeri, tapi memang ini salah satu universitas kebanggaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, karena statusnya sudah universitas ya. Ini kelihatan ini Universitas Pasir Pangarayan. Cukup berbangga masyarakat Kabupaten Rokan Hulu karena sudah punya ini ya, sudah punya kampus sendiri nih, bahkan statusnya universitas lagi. Cuman kita nggak tahu nih sejak tahun berapa ya Universitas Pasir Pangarayan ini berdiri di sini. Tapi yang jelas infonya yang saya terima dari teman-teman sudah cukup lama sih sebenarnya universitas ini, dan sudah banyak alumni-alumninya yang bekerja di berbagai sektor. Kayaknya ini masih kompleknya kali ya, jalan menuju ininya kampus. Dan ternyata nih, ini sebelah kanan nih salah satu fakultas kesehatan dan kecantikan malah. Oh, bagus nih. Nah bener nih, kayaknya nih masih di komplek Universitas Pasir Pangarayan. Oh iya ternyata benar. Banyak nih kos-kosan bagi anak-anak kampus. Ya biasalah, yang memang kalau dekat kampus pasti
ternyata benar nih, itu di depan ada gerbang Universitas Pasir Pengarayan. Berarti memang kalau dari belakang itu kita lewat jalur tadi ya. Dan kalau dari jalur depan kita kan melewati gerbangnya Universitas Pasir Pengarayan. Dan ini ternyata di depan ini udah masuk ke jalur lintas nih. Oh iya benar. Ini adalah gerbangnya. Ya benar, ini jalur lintas. Ini kalau ke kiri kita ke arah ke Sibuhuan, Dalu-Dalu Sibuhuan dan Gunung Tua sudah mulai masuk ke Provinsi Sumatera Utara. Kalau ke kanan kita balik lagi ke Pasir Pengarayan. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari kita. Setelah kita mencoba jalur alternatif atau jalur belakang menuju ke Universitas Pasir Pengarayan yang sebenarnya banyak dilalui oleh mahasiswa dan masyarakat setempat untuk ke Universitas Pasir Pengarayan sendiri atau ke perumahan atau pemukiman yang ada di sekitar Universitas Pasir Pengarayan. Nah, ini kita sudah di jalur menuju Pasir Pengarayan. Ini jalur lintas sendiri untuk menuju kota Pasir Pengarayan. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Kita tadi belum sempat masuk ke Universitas Pasir Pengarayan karena di masa pandemi kampus itu tutup, jadi kita kayaknya nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kita cuma ngelihat dari depannya doang, sekilas saja. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah bisa mau melihat video kita. Jangan lupa di subscribe dan